Di kaki selatan Gunung Merapi, terdapat sebuah dusun yang menyimpan harmoni antara alam, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Selamat datang di Dusun Bromonilan. Berdasarkan data Sistem Informasi Desa, Kelurahan Purwomartani mencatat bahwa penduduk di dusun ini berjumlah 3.213 jiwa yang terdapat di 4 RW dan 18 RT. Di Dusun Bromonilan tersimpan kisah sejarah tentang tokoh yang menjadi cikal bakal Bromonilan. Beliau adalah Eyang Bromo, seorang ulama yang berasal dari Jatinom, Klaten. Bromonilan itu dulu adalah diambil dari kata Bromo, atau Bromo itu api, Nilan itu dari kata ilang. Bromo Nilan itu api yang hilang kalau Indonesia. Dulu, Eyang Bromo mendirikan sebuah pondok yang ramai dikunjungi orang. Karena kebijaksanaannya, beliau dipanggil ke Keraton Mataram sebagai penasihat. Namun setelah ditinggalkan, wilayah yang saat itu belum bernama dilanda bencana. Atas perintah keraton, Eyang Bromo kembali dan menetap di Bromonilan. Kini, kehidupan masyarakat Bromonilan tumbuh dengan beragam mata pencaharian. Sebagian besar warganya masih setia menggarap sawah dan ladang. Tanah yang subur di sekitar desa menjadi sumber penghidupan, di mana hasil pertanian seperti padi, kacang, dan cabai turut mewarnai keseharian mereka. Selain bertani, ada pula warga yang memilih menekuni usaha mandiri, mulai dari berdagang, membuka jasa, hingga usaha kecil lainnya. Semangat wira swasta ini tumbuh dari kebersamaan dan kreativitas masyarakat. Sementara itu, sebagian lainnya berprofesi sebagai pegawai, baik di instansi maupun di sektor swasta. Mereka berperan penting dalam membawa pengalaman dan wawasan baru bagi desa. Dengan keberagaman profesi inilah Bromonilan tetap terjaga keseimbangannya antara tradisi yang diwariskan para leluhur dan perkembangan zaman yang terus berjalan. Dari sawah yang hijau hingga ladang yang subur, mata pencaharian masyarakat Bromonilan tumbuh bersama alam sekitarnya. Pemandangan yang asri, udara yang sejuk, serta aliran sungai yang sangat menenangkan menjadikan kehidupan di sini erat dengan harmoni alam. Semua keindahan itu seakan mengundang siapa saja untuk lebih dekat dan merasakannya. Wisatanya itu di Bromonilan kan ada namanya Dewa Bromo atau Desa Wisata Bromonilan. Itu kita dirikan sekitar tahun 2018. 2018 kita mulai, 2019 sudah dikenalkan ke masyarakat banyak. Tapi waktu itu tahun 2020, 1920 itu kita berhenti sejenak karena ada Covid. Kemudian 2021 kita mulai lagi sampai sekarang. Wisatanya tidak cuma di Dewa Bromo ya, ada edukasi misalnya nanti di sawah sana ada kambing etawa, itu pemerasan susu atau pembuatan susu kambing etawa, ada ternak sapi atau kelompok sapi, itu juga sebagai wisata untuk edukasi bagi anak-anak. Di Bromonilan, kehangatan kehidupan sehari-hari juga dapat dirasakan lewat kulinernya. Salah satu yang terkenal adalah cendol ringin Pak Bardi. Berada di bawah teduhnya pohon beringin, cendol sederhana ini telah menjadi bagian dari cerita warga. Rasanya yang segar, berpadu dengan suasana pedesaan yang sangat damai, menjadikan setiap tegukan seolah menyimpan kenangan khas Bromonilan. Seperti segarnya cendol ringin yang selalu ingin dikenang, Bromonilan pun menyimpan harapan untuk terus tumbuh dan berkembang. Warga berharap kehidupan yang rukun dan sederhana ini dapat tetap terjaga seiring dengan langkah mereka mengikuti perkembangan zaman. Warisan sejarah, keindahan alam, hingga cita rasa kuliner yang khas menjadi kekuatan bagi Bromonilan untuk terus dikenali, tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Dengan kebersamaan dan kerja keras, masyarakat yakin
Bromo Nilan akan tetap menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, sekaligus memberi makna bagi siapapun yang datang untuk merasakan kehidupan yang ada di dalamnya. Harapan untuk ke depan warga di Bromo Nilan karena ada berbagai pendidikan, berbagai penghasilan dari beberapa wilayah. Saya mengharap dari warga sini nanti tetap guyup, rukun, gotong royong ditingkatkan, jangan sampai ada perpecahan. Biar pendidikan beda, asalnya beda, penghasilan beda, tapi harus tetap bersatu bersama untuk membangun wilayah Bromo Nilan akan lebih maju, akan lebih makmur untuk kesejahteraan warga di Bromo Nilan. Tak sampaikan ke mereka, pemuda itu harus aktif, kreatif, dan mandiri. Ada 3 yang perlu disampaikan. Aktif dalam kegiatan apa saja yang bersifat positif, kreatif bisa menciptakan sesuatu yang tidak dipakai atau kurang berguna, aktif kreatif, mandiri, jangan cuma mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua, mengandalkan saudara, atau mengandalkan pemerintah, tapi harus bisa mandiri untuk menciptakan wilayah ini lebih baik, lebih bagus, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa. Di setiap hembusan angin sawah, di setiap gemericik sungai yang mengalir, Bromo Nilan bernafas bersama warganya. Mereka bekerja dengan tangan sederhana, namun menyimpan tekad yang sangat besar. Di ladang, di pasar, hingga di ruang pengabdian, semua berjalan dalam irama yang sama, irama kebersamaan. Alam memberi kehidupan dan manusia menjaganya dengan rasa syukur. Bromo Nilan adalah harmoni yang hidup, harmoni antara alam yang subur dan masyarakat yang tekun. Selama kebersamaan ini terus dijaga, Bromo Nilan akan tetap menjadi tempat yang teduh, menyimpan kedamaian, dan meninggalkan kenangan bagi siapapun yang mengenalnya.